Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan mutlak. Sesuai dengan namanya, pertidaksamaan, jadi nanti tanda dari pertidaksamaan itu ada 4 buah, yaitu kecil sama dan kecil, kemudian besar sama dan besar. Adapun konsep untuk pertidaksamaan mutlak ini ada 2, yaitu yang pertama adalah kecil dan kecil sama, dan yang kedua adalah besar dan besar sama. Nah, jika nanti mutlak X kecil sama dari A atau kecil dari A, ini mempunyai arti kalau di sininya mutlak X berarti kita bikin X kecil sama A, kita bikin kecil sama A, kemudian besar sama dari min A. Jadi kalau tandanya kecil atau kecil sama, berarti nanti X-nya ada di tengah seperti ini penulisannya. Kemudian di sini kalian buat A dan di sininya min A. Tandanya selalu seperti ini. Kemudian kalau mutlak X besar sama dari A atau besar dari A nanti, ini mempunyai arti kalau di sini X, berarti kita bikin di sini dulu X besar sama dari A. Jadi kita salin ini dulu. Kemudian atau X di sini kan sudah besar sama, di sini yang kita pakainya lagi adalah kecil sama dari min A-nya. Jadi yang perlu kalian perhatikan adalah kalau tandanya nanti kecil atau kecil sama, berarti nanti X-nya berada di tengah. Kalau nanti dia besar atau besar sama, berarti nanti penulisannya seperti ini, memakai tanda atau. Kita lihat contoh soal yang pertama. Di sini mutlak X kurang 1 kecil sama dari 2. Berarti kita memakai konsep yang pertama. Konsep yang pertama apa? X-nya berada di tengah kalau soalnya adalah X. Nah, karena ini soalnya adalah mutlak X kurang 1, berarti yang di tengah itu adalah X kurang 1. Kecil sama dari 2, jadi tinggal kita salin. Kemudian ini besar sama dari min 2. Kemudian bentuk X kurang 1 ini harus kita robah menjadi X saja. Jadi bentuknya harus seperti ini nanti. Nah, jadi semua yang berada di samping X itu harus kita pindahkan ke kanan dan ke kiri. Nah, di sini ada min 1 berarti min 1-nya harus pindah. Ini Ibu salin dulu. Min 1 pindah ke kanan jadinya positif 1. Yang ini juga, ini min 2, kita salin dulu. Kemudian min 1 pindah ke kiri, ini jadinya positif 1, berubah tanda. Kemudian ini X kecil sama dari 3, dan ini min 1. Min 2 tambah 1 adalah min 1. Nah, ini adalah himpunan penyelesaiannya. Boleh kita kurung nanti. Nah, ini penulisan himpunan penyelesaian kalau berbentuk tulisan. Ada juga nanti himpunan penyelesaiannya dibuat dalam bentuk garis bilangan. Berarti kalian harus menerjemahkan ini ke dalam bentuk garis bilangan. Nah, kita bikin 2 buah titik yang penuh. Nah, tebal seperti ini. Artinya apa? Di sini kan X besar sama dari min 1. Besar sama dari min 1 berarti min 1-nya masuk. Jadi tanda penuh di sini, tebal di sini, artinya min 1-nya ini masuk dan 3-nya ini juga masuk ke dalam himpunan penyelesaian. Nah, karena daerahnya berada di besar sama min 1 dan kecil sama 3, mana daerahnya? Berarti adalah ini daerahnya. Sekarang kita lihat contoh soal yang kedua. Kita lihat contoh soal yang kedua. Yang ini tandanya masih kecil, tetapi tidak memakai tanda sama lagi. Jadi konsepnya tetap sama seperti ini. Mau dia kecil atau kecil sama, tetap konsepnya yang pertama ini, tanda kecil. Nah, ini artinya apa? Kita tulis dulu 3X kurang 2. Kecil dari 3, berarti ini tetap besar dari lawannya yaitu min 3. Jadi sama seperti tadi ya, cuman beda tanda samanya saja tidak ada lagi. Nah, sekarang kita harus membuatnya menjadi X. Jadi 3X kurang 2 ini hasil akhirnya nanti harus menjadi X. Bagaimana caranya? Berarti min 2 dan 3 harus kita pindahkan. Nah, lihat cara memindahkannya. Berarti di sini yang kita pindahkan min 2 terlebih dahulu. Berarti 3X kecil dari min 2 kita pindahkan ke kanan, berarti jadinya tambah 2.
Yang ini min 3 Ibu tulis dulu, min 2 pindah ke kiri juga adalah tambah 2. Jadi sama-sama ditambah 2. Berarti nanti ini dapatnya 3x kecil dari 3 tambah 2, 5. Min 3 tambah 2 adalah min 1. Nah, masih ada angka 3-nya, berarti 3 yang harus kita pindahkan. Bagaimana cara memindahkannya? 3x artinya adalah 3 dikali x. Berarti untuk memindahkannya, kita pakai lawan dari 3. Berarti itu apa? Bagi. Berarti ini 5/3. Dan ini adalah min 1/3. Jadi kita memindahkannya itu pakai lawan. Kalau dia min, berarti lawannya adalah tambah. Kalau dia kali, lawannya adalah bagi. Nah, ini adalah himpunan penyelesaiannya. Nah, ini kalau kalian buat dalam bentuk garis bilangan juga bisa. Sama seperti tadi. Kita buat titiknya. Nah, sekarang titiknya kosong. Apa artinya kosong? Berarti min 1/3 dan 5/3 ini tidak masuk karena dia tidak pakai tanda sama di sini. Nah, ini tetap nanti arsirannya di tengah. Nah, seperti ini. Ini adalah HP-nya juga. Kita lihat contoh soal yang ketiga. Sekarang tandanya tanda besar lagi. Nah, tadi apa artinya untuk tanda besar? Ini mempunyai arti, ini mutlak ya. Nah, ini mempunyai arti X kurang 1 besar dari 3. Kemudian ini atau. Kemudian karena ini X kurang 1, berarti di sini juga X kurang 1. Karena di sini besar, berarti di sini kecil lagi. Kecil dari min 3. Seperti ini. Jadi nanti ada 2 buah himpunan penyelesaiannya. Nah, ini kita selesaikan satu persatu. Untuk yang ini berarti X kecil dari min 3, min satunya pindah ke kanan, jadi tambah 1. Berarti ini X kecil dari min 3 tambah 1 adalah min 2. Ini atau. Nah, ini kita selesaikan juga. Berarti ini adalah X besar dari 3, min satunya pindah ke kanan, jadi tambah 1. Berarti X besar dari 4. Nah, inilah himpunan penyelesaiannya. Ini bacanya adalah X kecil dari min 2 atau X besar dari 4. Kalau ini ingin kalian buat dalam bentuk garis bilangan juga bisa. Berarti ini min 2 kosong ya, karena tidak ada tanda samanya. Kemudian ini 4 juga kosong karena tidak ada tanda samanya. X besar dari 4 berarti daerahnya adalah di kanan 4. Seperti ini. Kemudian X kecil min 2 daerahnya adalah di sebelah kiri min 2. Jadi daerahnya 2 buah terpisah seperti ini. Kita lihat contoh soal berikutnya. Di sini masih pakai tanda besar, tapi Ibu memakai besar sama. Berarti artinya sama seperti ini ya, memakai atau. Kita buat ataunya dulu. Nah, ini kita salin 3x tambah 4 besar sama dari 5. Berarti untuk yang satunya lagi 3x tambah 4 kecil sama dari min 5. Ini besar 5 kecil dari lawannya yaitu min 5. Nah, ini kita selesaikan satu persatu. Berarti ini 3x kecil dari min 5, 4 pindah ke sini jadinya min 4. Jadi 3x kecil dari min 5 kurang 4 adalah min 9. Berarti ini x kecil dari min 9 bagi 3 adalah min 3. Atau, nah ini juga kita selesaikan. Berarti ini 3x besar sama dari 5, 4 pindah ke kanan, berarti jadinya min 4. 3x besar sama dari 1. X besar sama dari 1/3. 1 dibagi 3. Nah, ini adalah HP-nya. Kalau ingin ini kalian buat dalam bentuk garis bilangan juga bisa. Nanti kita buat garis bilangannya. Oh ya, ini pakai tanda sama ya. Karena soal awalnya sama, berarti ini pakai sama semuanya sampai ke bawah. Nah, ini bulatannya berarti penuh kedua-duanya. Artinya min 3 dan 1/3 masuk ke dalam himpunan penyelesaiannya. X besar sama 1/3, berarti arsirannya ke sini. Yang ini X kecil sama min 3, berarti arsirannya adalah ke sini. Kita lihat contoh terakhir pada materi ini. Sekarang kalau mutlaknya memakai persamaan kuadrat seperti ini. Kita lihat tandanya besar. Tadi kalau dia tandanya besar, itu nanti dia memakai atau kan. Berarti ini kita salin dulu.
X kuadrat dikurang X dikurang 2 besar sama dari 4. Berarti yang satunya lagi adalah ini kecil sama dari lawannya, yaitu min 4. Nah, ini kita selesaikan satu persatu. Ini Ibu selesaikan dulu. Berarti ini X kuadrat dikurang X dikurang 2, 4 pindah ke kiri. Nah, kenapa 4-nya Ibu pindahkan ke kiri? Karena ini bentuknya adalah persamaan kuadrat. Ingat lagi materi persamaan kuadrat. Materi persamaan kuadrat itu nanti sebelah kanannya harus 0. Jadi di pertidaksamaan kuadrat juga seperti itu. Tanda di sebelah kanannya harus 0. Nah, ini kita selesaikan. Min 2 kurang 4 adalah min 6 besar sama dari 0. Nah, sehingga nanti terbentuk pertidaksamaan kuadrat. Bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat? Pertama, ini kita jadikan dulu persamaan kuadrat. Berarti tanda besar samanya kita rubah menjadi sama dengan 0 dulu. Kemudian ini kita faktorkan. Ini X kuadrat berasal dari X dikali X, kemudian min 6. Kalian pikirkan angka yang hasil kalinya adalah min 6 dan jumlahnya adalah min 1. Berarti angka itu adalah min 3 ditambah 2. Jadi sama seperti pertemuan sebelumnya. Ini juga nanti memakai pemfaktoran. Kita cek dulu faktornya. Min 3 dikali 2 adalah min 6 dan min 3 ditambah 2 adalah min 1. Berarti faktor kita benar ya. Kemudian ini X, berarti X kurang 3 sama dengan 0, X-nya sama dengan 3. Dan yang ini X tambah 2 sama dengan 0, X-nya adalah min 2. Kemudian kita buat garis bilangan. Berarti siapa yang di kiri? Yang di kiri adalah min 2 dan yang di kanannya adalah 3. Ini bulatannya adalah penuh, karena tadi soalnya pemakai tanda sama. Nah, bagaimana cara menguji mendapatkan daerah himpunan penyelesaiannya? Jadi kita uji titiknya dulu. Nah, titik yang bisa kita pakai itu biasanya adalah X sama dengan 0. X sama dengan 0 ini kalian masukkan ke pertidaksamaan ini. Jadi ini kita masukkan ke sini. Kalian tukar nilai X-nya dengan 0. Berarti kita dapatkan di sini 0 kuadrat dikurang X-nya. Kita ganti dengan 0 dikurang 6 besar sama dari 0. Berarti ini adalah min 6. Nah, min 6 berarti artinya apa? Berarti kalau untuk X sama dengan 0, kita dapatkan daerahnya adalah negatif 6. Nah, kita lihat lagi di garis bilangan kita. 0 itu terdapatnya di mana? 0 itu terdapat di antara min 2 dan 3. Berarti untuk daerah min 2 dan 3 ini nilainya nanti akan selalu negatif. Nah, ini nanti dia selang-seling. Ini positif dan ini juga positif. Nah, mana yang menjadi daerah himpunan penyelesaian? Yang menjadi daerah himpunan penyelesaian sesuai dengan soalnya. Di sini tandanya besar. Berarti besar sama dari 0 itu tandanya adalah positif. Berarti nanti jawabannya adalah yang ini. Satu lagi yang ini. Nah, inilah himpunan penyelesaiannya. Nah, ini kalau diterjemahkan, apa terjemahannya? Ini terjemahannya adalah X kecil sama dari min 2 atau X besar sama dari 3. Ini dia himpunan penyelesaiannya. Ini dari yang pertama ini dulu. Nah, dari ruas yang ini. Nah, sekarang kita kerjakan hal yang sama untuk sebelah kiri seperti ini. Nah, kita lihat. X kuadrat dikurang X dikurang 2 itu kecil sama dari min 4. Berarti ini X kuadrat kurang X kurang 2 sama seperti tadi. Min 4-nya pindah ke kiri berarti jadi positif 4. Kecil sama 0. Kemudian ini X kuadrat dikurang X min 2 tambah 4 adalah positif 2. Kecil sama dari 0. Nah, sekarang kita lihat. Berarti ini kan akan kita faktorkan. Sekarang kalian pikirkan, adakah angka yang kalau dikalikan adalah positif 2, kemudian jumlahnya adalah min 1. Apakah ada? Tidak ada. Karena tidak ada, maka kita akan melihat nilai definit dari persamaan kuadrat ini. Apa itu artinya definit? Definit itu artinya adalah selalu. Definit ini dalam persamaan kuadrat ada 2, yaitu definit positif dan definit negatif. Definit positif
itu syaratnya adalah D-nya kecil dari 0 dan A-nya besar dari 0. Sedangkan untuk definite negatif, ini syaratnya adalah D-nya kecil dari 0, sedangkan A-nya juga kecil dari 0. Apa artinya definite positif? Definite positif itu artinya adalah nilai persamaan kuadrat kita ini akan selalu positif dimanapun X-nya berada. Sedangkan definite negatif itu artinya adalah nilai persamaan kuadrat kita ini akan selalu negatif berapapun nilai X-nya. Nah, sekarang kita periksa dulu nilai D-nya. D itu adalah B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C, di mana A, B, C itu adalah konstanta dari persamaan kuadrat kita. Tadi persamaan kuadrat kita adalah X kuadrat dikurang X ditambah 2 sama dengan 0. Berarti dari sini kita dapatkan nilai A-nya. A itu adalah konstanta dari variabel X kuadrat. Berarti di sini adalah 1. Kemudian B itu adalah konstanta dari variabel X. Berarti di sini adalah min 1. Sedangkan C-nya adalah yang ini yang tidak punya variabel. Berarti C-nya adalah 2. Nah, kita periksa nilai D-nya, berarti ini adalah B kuadrat, berarti min 1 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya 1 dikali C-nya adalah 2. Sehingga kita dapatkan nilai D-nya adalah min 1 dikuadratkan 1 dikurang 8, berarti D-nya sama dengan min 7. Berarti D-nya kecil dari 0. Nah, itulah yang membuat persamaan kuadrat kita ini tidak bisa kita faktorkan karena nilai D-nya kecil dari 0. Nah, kita lihat sekarang nilai A-nya. Nilai A-nya tadi 1, berarti besar dari 0. Artinya X kuadrat dikurang X ditambah 2 sama dengan 0. Jadi X kuadrat dikurang X ditambah 2 ini adalah definite positif. Artinya apa? Berapapun nilai X-nya, untuk X kuadrat dikurang X tambah 2 akan selalu bernilai positif. Sedangkan di pertidaksamaan kita di sini tandanya adalah kecil dari 0. Kecil dari 0 berarti adalah negatif. Artinya apa? Tidak ada satupun nilai X di X kuadrat dikurang X tambah 2 ini yang akan kecil dari 0. Karena setelah kita periksa nilai definitnya, dia selalu definit positif. Jadi ini berlawanan. Ini nilainya selalu positif, sedangkan yang dimintanya adalah kecil dari 0. Artinya untuk X kuadrat dikurang X tambah 2 kecil sama 0, ini tidak mempunyai himpunan penyelesaian. Artinya yang menjadi himpunan penyelesaian untuk soal yang nomor 5 ini hanya ini, yaitu X kecil sama dari min 2 atau X besar sama dari 3. Nah, jawaban kalian ini sebenarnya bisa kalian uji kebenarannya. Jadi kalau misalnya kalian ragu ini jawaban kalian benar atau salah, kalian bisa mengujinya. Kalau masih ada waktu untuk mengujinya ya. Caranya bagaimana? Di sini kan himpunan penyelesaiannya katanya X kecil sama min 2. Kalian ambil salah satu nilai dari min 2 X kecil min 2 ini. Salah satu saja, misalnya berapa? Min 4. Min 4 kalian masukkan ke soal. Nah, kita uji ya. Kita uji untuk daerah ini, kita ambil untuk X sama dengan min 4. Kita masukkan ke dalam soal awalnya. Soalnya tadi kan ini. Nah, kita ambil min 4, berarti ini adalah min 4 dikuadratkan, dikurang min 4, dikurang 2. Berarti ini min 4 dikuadratkan adalah 16. Ini jadi 4. Ini kurang 2. Berarti ini 16 tambah 4 adalah 20. 20 dikurang 2 adalah 18. Apakah betul 18 itu besar sama dari 4? Ya, betul. Artinya himpunan penyelesaiannya kita adalah benar. Kalau ingin menguji ini juga seperti itu. Jadi setiap soal pertidaksamaan ataupun persamaan mutlak itu sebenarnya bisa kalian uji jawaban kalian. Cara mengujinya seperti tadi. Cukup kalian ambil salah satu titik nilai X di himpunan penyelesaiannya, kemudian kalian masukkan ke dalam soalnya. Apakah betul? Kalau dia betul, berarti himpunan penyelesaian kalian juga betul. Baiklah anak-anak ibu, hari ini sampai di sini materi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.